Halo Honda Lovers, kembali lagi di YouTube channel kita Indahko Honda Sumut. Masih di bintang tamu yang sama dan pembahasan yang sama. Oke, nah Honda Lovers, kali ini kita bakal kupas tuntas nih mengenai pelatihan. Ya, jadi saya nanya ini, Bang Riznya kembali lagi nih ya bersama kita. Yes, I'm back. We're back ya. Yeah, we are back. Nah, tadi sesi sebelumnya kan ada dibahas mengenai jargon ya, jargon Yes, safety, yaitu no sales without safety. without Nah, safety. jadi Ya. selain itu ada lagi nggak bang tagline mengenai keselamatan bang dari Ya. Honda? Oke. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai no sales without safety, nah ini ada satu lagi, satu tagline yang namanya adalah cari aman. Cari aman. Oke, Ya, ini ya kalau bang, ini lihat ya yang betul dipakai ya ini bang. saya udah kasih ini. Oh, ini saya Nih. bingung tanya ini apa gitu ya bang. Iya. Oke, cari aman boleh jelasin apa sih bang cari aman itu? Oke. Jadi cari aman ini adalah satu tagline dari Honda di mana mengangkat mengenai keselamatan berkendara yang sebenarnya ini ditujukan kepada kaula muda gitu. Jadi youth generation gitu. Jadi pemuda-pemuda di Indonesia gitu ya untuk bisa berkendara menggunakan helm dan jaket. Nah, itu adalah dua riding gear yang diusung dari tagline safety riding untuk bisa digunakan bukan hanya sebagai Keselamatan, keamanan. iya, pelindung kita Hmm. ketika berkendara, tapi juga sebagai bagian dari gaya hidup gitu. Oke, Jadi gaya hidup ya, Bang. lifestyle. Jadi Style. betul. Jadi Oke. kalau pakai helm, pakai jaket ketika berkendara itu sebenarnya adalah style gitu. Jadi kalau style kita pakainya lebih ikhlas gitu ya, Bang. Kayaknya lebih nerima gitu ya, Bang. Harusnya seperti itu gitu Hmm. ya. Jadi jadikan itu style ketika berkendara karena ternyata ketika kita pakai helm dan pakai jaket bukan hanya itu sebagai pelindung tapi itu terlihat keren ketika Anda Oke, berkendara gitu. itu Honda Lover. Cari aman itu Ya. titik beratnya helm dan jaket ya. Jadi biar keren, biar selamat, ya jadi style. Iya. Oke, nah saya bingung ini bang. Jadi saya lihat-lihat cari aman, cari aman. Kalau di Medan, cari aman itu konotasi katanya negatif itu. Kenapa kok bisa cari aman diambil katanya? Bang? Kenapa Negatifnya di nggak cari selamat gitu ya? Loh cari aman, misalnya di Medan nih, di sekolah aja atau di di jalan. Cari aman aja lah kita nanti sana ada polisi daripada apapun nanti jadi apa pula dia apanya itu ya kan? apa kali nanti ya? Kenapa aja bang? Kok bisa Oke. cari aman ini? Kenapa kata-katanya cari aman ya? Iya. Jadi cari aman ini memang ada di beberapa daerah termasuk Medan mungkin ya yang paling berkonotasi sebenarnya sedikit 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 miring gitu mungkin ya. Benar. Nah, tapi tidak di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya cari aman ini sendiri ada satu kata yang dianggap itu mewakili jiwa muda sebenarnya. Jadi kata-katanya simple, tidak menggurui, kemudian bisa bahkan bertahan lama. Nah, dianggap seperti itu oleh Honda sehingga itu cari aman diangkatlah sebagai salah satu tagline yang saat ini sedang di boosting habis-habisan di seluruh media agar orang benar-benar bisa aware terhadap namanya keselamatan melalui cari aman gitu. Jadi eh, mungkin di Medan juga salah satu upaya kita untuk mengganti konotasi tadi sehingga yang awalnya mungkin terlihat miring konotasinya sehingga berangsur-angsur dengan diangkatnya cari aman oleh Honda menjadi satu kata atau satu tagline yang positif gitu. Oke, itu ya, The Lovers cari aman. Nah, cari aman ini sepertinya baru ya tagline ini ya, Bang. Ya, Tahun berapa, Bang, itu ada cari aman ini, Bang? ya, baru tapi sudah berjalan juga beberapa tahun terakhir. Diluncurkan itu oleh PT Astra Honda Motor ya sejak tahun 2017. 2017. Oke. Nah, hashtag. Jadi ada hashtagnya ya, Bang. Ada Biasa hashtag hashtag. ini eh, sering di medsos ya, Bang. Betul. Jadi Betul. memang ada ya, Bang, untuk Betul. hashtag ini ya. Jadi Hashtag cari ya aman. fungsinya itu adalah supaya kita memudahkan untuk pencarian gitu ya. Jadi tulisannya itu adalah hashtag cari Underscore underscore aman. aman. Nah, Oke. sehingga itu ketika kita pasang hashtag itu di media itu akan mudah untuk ditelusuri gitu ya. Oke, gitu ya Lovers. Nanti kalau punya ada waktu, boleh main-main ke medsos daripada buka yang lain-lain ya, daripada buka yang 19 detik ya, bagus buka hashtag cari underscore aman. Itu semua kegiatan kita ya, Bang, mengenai Betul. safety ya, Bang. Ya. Oke, nah, ini kita kembali lagi ke safety, Bang. Jadi pada pembahasan awal kita kan ada bahas nih pelatihan ya, tentang pelatihan. Jadi pelatihan berkendara ini meliputi seluruh aspek masyarakat, ya, lapisan masyarakat. Ya. Dari pendidikan, ya kan,
baru masyarakat umum, komunitas gitu ya. Untuk kegiatannya itu ada jadwalnya nggak bang? Misalnya nih sekolah setiap hari ini, ya kan? Atau komunitas setiap hari ini ada nggak bang gitu ya? Oke, jadi kalau kegiatan safety riding ini kita untuk tim safety riding Indako itu konsennya adalah wilayah Sumatera Utara. Kemudian kita juga melibatkan pendukung seperti dealer-dealer kita di berbagai wilayah di Sumatera Utara. Nah, kemudian kalau bicara jadwal, nah kegiatan kita ini sebenarnya sudah rutin terjadwal setiap tahun gitu ya. Jadi sudah ada misalnya untuk sivitas itu sekolah ya, tingkat sekolah, tingkat universitas, kemudian perusahaan swasta itu sudah ada jadwalnya setiap tahun. Namun jika memang dari dari Honda lovers sekalian, jika memang berminat, mungkin kita bisa Sisipin gitu ya di betul, kalendernya gitu ya bang. betul. Oke, jadi Honda Lovers untuk safety riding ini kalender sudah tersusun ya. Iya. Jadi selama setahun sudah tersusun jadwalnya. Tapi kalau Honda Lovers berminat boleh Betul. ditambahkan gitu ya. Bang? Betul. Apapun ceritanya, kegiatan safety riding pasti akan disupport oleh tim safety riding Honda ya, karena itu merupakan satu kegiatan yang positif gitu ya. Oke, nah jadi tadi kan Bang Rizky sendiri menawarkan nih kepada Honda Lovers. Jadi kalau berminat nih, ya Ya. kan, untuk mengikuti pelatihan, ya kan, itu gimana sih caranya bang? Agar Honda Lovers bisa nih mengikuti pelatihan berkendara bersama Honda. Gimana bang caranya bang? Baik, jadi kalau misalnya dari Honda Lover sendiri berminat untuk mengikuti pelatihan safety riding, mendapatkan informasi keselamatan dari tim safety riding Honda, itu bisa untuk melakukan direct message atau DM langsung ya ke Indako Honda Sumut, Instagram Indako. Oke, medsos Indako ya Iya, bang? medsos Instagram, Indako ya. Facebook ataupun Twitter ya bang? Betul, Oke, jadi bang. media sosialnya itu bisa di DM langsung, kemudian juga bisa menghubungi nomor handphone Nomor handphone Bang Rizky sendiri ya? nomor handphone tim safety riding ya. Tim safety riding ya? Oke. Ada di bawah bang? Ada di bawah. Boleh disebutin aja bang? Disebutin ya. Oke, nomornya silakan dicatat 0812 0812 65 67511. 65 67511 Honda Lovers. Oke, dicatat ya. Jadi nanti kalau misalnya berminat nih untuk melakukan pelatihan, ya boleh. Tapi saya bertanya nih bang, jadi kan saya ada rekan, ada teman nih banyak, jauh bang. Ya, misalnya contoh di daerah Sibolga masih Sumatera Utara, meminta pelatihan, bisa nggak itu ya bang? Bisa. Jadi tadi kan sudah diinformasikan bahwasanya tidak tertutup hanya dilakukan di Medan dan sekitarnya. Jadi memang konsentrasi kita di seluruh Sumatera Utara. Nanti tinggal kita bagaimana koordinasinya. Silakan terlebih dahulu ya untuk melakukan kontak dulu ke nomor telepon tim safety riding ataupun DM ke media sosial Oke. Indako. Ataupun mungkin bisa ke dealer Honda terdekat ya mungkin ya bang? Atau bisa langsung menghubungi dealer Honda yang ada di kota Anda masing-masing, Honda Lovers. Oke, ya Honda Lovers perlu diketahui bahwasanya di setiap dealer juga kita ada perwakilan ya bang? Betul. Ada perwakilan. Boleh Betul. jelasin bang perwakilannya? Baik, jadi kalau tim safety riding itu sendiri saat ini berada di kota Medan, cuman untuk untuk tim safety riding juga ada tersebar di seluruh wilayah Sumatera Utara itu melalui jaringan-jaringan dealernya Honda. Itu namanya Dealer Safety Riding Advisor. Oke, itu Artinya Honda Lovers. betul. Jadi artinya jika ada kesulitan untuk menghubungi kita, bisa langsung melalui dealer-dealer di kota Anda masing-masing. Nanti mereka yang akan melakukan koordinasi ke tim safety riding. Oke, Ya. itu Honda Lovers. Jadi nggak menutup kemungkinan mau di ujung Sumatera, ya bagian barat, ke timur, selatan, ya utara, itu semuanya kita bisa bergabung untuk pelatihan. Oke, nah Marisha, ini saya kutip tadi bahwasanya tim safety riding kan ada di Medan. Ya. Untuk yang di Medan, pelatihan berkendara, ada nggak tempat khusus yang disediakan oleh tim safety riding? Ya, jadi untuk kegiatan safety riding itu kan tidak hanya secara teori tapi secara praktek juga. Jadi kalau selama ini kita lakukan itu prakteknya di lokasi Honda Lovers sekalian. Nah, kali ini kita sudah melengkapi untuk pelatihan kita. Itu namanya ada Safety Riding Center. Safety riding center. Iya, jadi namanya ada karena milik Indako itu namanya Indako Safety Riding Center yang ada di Kota Medan. Gitu. Indako Safety Riding Center ada di Kota Medan. Tepatnya Ya. di mana, Bang? Di Jalan Bunga Sakura nomor 33. Ya, Tanjung Selamat. Bunga Sakura. Saya tahu Bunga Sakura itu lebih identik sama Pajak Melati ya, Bang? Pajak Pajak Melati. dekat-dekat situ. Dekat situ ya, Ya, Bang? jadi Oke. kalau sulit gitu kan, ya jadi
kita selalu bilang dekat Pajak Melati gitu. Oke. Terus misalnya nih Bang, saya kan orang Prestagi Bang. Ya kan, Pajak Melati kadang saya cuma dengar nama tapi nggak tahu tempatnya mana Bang. Itu gimana Bang cara biar lebih enak Bang mendapatkannya Bang? Iya, jadi Honda lovers sekalian, kalau kesulitan nanti masuk saja melalui Maps. Ah, Jadi ketik saja Indaco Safety Riding Center, nanti akan muncul di sana. Kemudian silakan klik directionnya, akan Oke, langsung diarahkan udah ke ada sana. di Google Maps ya Bang? Sudah. Oh, berarti gampang nih. Nanti saya tinggal Google Maps, belok kiri katanya Tapi Bang. bisa Google Maps? Google Maps itu ada Bang di handphone. Oke, developer nanti bisa bantuan Google Maps nanti diarahin ke Indaco Safety Riding Center. Ya. Oke. Indaco Safety Riding Center. Oke. Nah, Bang, tadi kan yang pembahasan pertama kita ada bahas nih, ya instruktur itu sampai ke Jepang, Bang. Berarti ini ya, Bang, maksudnya ada ini ya, ada kompetisinya di sana atau belajar atau gimana, Bang, di sana, Bang? Iya. Jadi kalau safety riding Honda itu sendiri, itu kan safety riding Honda itu dimiliki oleh semua semua bisnis Honda yang berada di seluruh dunia gitu ya. Seluruh dunia. Jadi sebenarnya bukan hanya di Jepang dan Indonesia, tapi berbagai belahan dunia yang ada bisnis Hondanya. Kemudian di berbagai belahan dunia yang ada bisnis Hondanya tadi, masing-masing punya instruktur safety riding. Jadi instruktur safety riding itu bukan hanya dipunya oleh Honda Indonesia. Gitu. Jadi di Thailand sana ada bisnis Honda, ada jual Honda, ada instruktur safety riding. Ya kan, kemudian bahkan sampai di Turki sana juga ada, Brazil juga ada Wah, gitu. Jadi Brazil ya Bang, ya, negeri Samba ya Bang, ada safe tradingnya Bang. betul. Jadi mungkin baru tahu ya ternyata di sana Honda juga berkembang. Nah, karena mereka juga punya masing-masing instruktur safety riding, maka masing-masing negara itu harus melakukan kalibrasi terhadap instruktur safety ridingnya. Jadi tujuan kalibrasi itu adalah untuk menstandarisasi kompetensi dari setiap instruktur di seluruh dunia gitu. Jadi kompetensinya itu harus sama gitu. Nah, dengan standarisasi kompetensi tadi, maka dilakukanlah kompetisi. Nah, kompetisinya itu bermula dari tingkat regional, kemudian berangkat ke tingkat nasional. Nah, ketika menang instrukturnya itu berkompetisi di tingkat nasional, maka dia akan dibawa ke tingkat internasional, yaitu di rumah asalnya Honda yaitu di Jepang. Gitu. Itu kemarin instruktur yang menang abang ya Bang kemarin? Bukan saya. Oh, berarti bukan abang. Saya kira abang berarti udah pernah ke Jepang dong harusnya. Atau mungkin abang yang menang kemarin. Oh, mungkin ya. Jadi instruktur yang ke Jepang kemarin itu adalah Sofyan Hajri gitu ya. Oke, Sofyan Hajri adalah Bang Hajri gitu ya. Dan orangnya ada di tepat di sebelah saya. Oke, Developers nanti boleh ya lihat namanya gitu. Oke, nah jadi kan Marisha kemarin udah ke Jepang ya. Jadi udah lihat di sana perilaku berkendara masyarakat di sana, ya kan, negara yang sangat maju, ya kan, ibaratnya jadi belajar juga di sana gitu kan. Nah, menurut Bang Risha sendiri melihat pengendara di sana, ya, dan perbedaan di Indonesia, ya kan, itu apa itu yang menurut Bang Risha apa yang perlu diimprove pengendara di Indonesia, Bang? Iya. Oke, jadi kalau saya alhamdulillah sempat melihat negara Jepang di sana gitu ya. Kemudian melihat bagaimana kondisi lalu lintas di sana yang ternyata itu memang cukup signifikan lah ya kalau kita bandingkan dengan negara kita. Jadi kalau saya bilang sih hemat saya, ketika kita ingin negara kita menjadi negara maju, kita juga harus berpikir maju. Jadi bukan hanya negara yang memikirkan bagaimana dia menjadi maju, tapi masyarakatnya juga harus mulai bisa berpikir gitu ya. Maksudnya kita harus mendukung nih negara kita untuk bisa maju. Jadi bukan negara saja yang harus memikirkan gitu. Nah, kalau saya lihat di sana lalu lintasnya sudah cukup sangat baik sekali. Respect for people-nya itu sangat tinggi gitu ya. Jadi ketika ada pejalan kaki mau menyeberang saja, mobil itu berhenti sudah dari jarak jauh, sudah menurunkan kecepatan sehingga berhenti dan orang lewat. Jadi respect of people-nya itu sangat tinggi sekali. Nah, itu yang mungkin perlu kita ambil sebagai satu pembelajaran penting buat kita di Indonesia gitu ya. Jadi kalau kita ingin seperti mereka, ya kita juga harus mulai berpikir bahwasanya kita harus bisa juga untuk memajukan negara gitu ya. Oke, sangat berbanding terbalik ya sama Indonesia. Indonesia batas kecepatan di kota itu 40 ya kan, Bang? Ya, 40 km per jam.
bukan batas kecepatan tapi sisanya bang, disisain. Nah, Berarti kalau 120 ya kecepatan 80, sisanya yang 40 gitu. nah yang paling sering adalah bahwasannya di Indonesia ketika ada nampak orang mau nyebrang kita malah nambah kecepatan, Gitu ya. bukan mengurangi kecepatan. Nah, itulah yang perbedaan yang sangat signifikan terjadi gitu ya. Apalagi di Medan ya bang. Apalagi Untuk di Medan. menyeberang dia kencang cuk, gitu hampir kena, tengok matamu gitu ya bang. Ya, jadi cukup apa ya? Jadi yang pertama memang makanya kita perlu tadi adalah etika gitu. Jadi Oke. kalau mendengarkan dari awal bahwasanya kita perlu etika, perlu sekali etika sehingga ketika etika itu tercipta maka keharmonisan itu bisa terjadi dengan baik. Keharmonisan berlalu lintas gitu Ya, ya, betul. mengurangi angka kecelakaan gitu Betul. goalnya ya bang. Oke, Honda Lovers, kita sampai di ujung sesi ya. Seperti janji saya juga, ini kita ada juga sesi kuis ya, berhadiah masing-masing 3 orang pemenang yaitu Oppo ya. Nah, untuk pertanyaan boleh dari Bang Risya, silakan. Dari saya lagi Boleh silakan. pertanyaannya. Baik, oke. Untuk pertanyaan kedua ini Honda Lovers. Jadi pertanyaannya ini cukup simpel sebenarnya jawabannya, tapi kalau misalnya tidak diikuti dari awal juga nggak tahu ya. Jadi kalau Honda tadi punya jargon no sales without safety, tapi mulai tahun 2017 itu ada tagline keselamatan berkendara baru dari Honda, gitu ya, yang mengusung untuk penggunaan helm dan jaket ketika berkendara, gitu. Sebutkan nama tagline-nya. Oke, sebutkan nama tagline atau slogan keselamatan yang dimiliki oleh Honda ya. Ya. Honda Lovers tahu jawabannya, silakan ketikkan di kolom komentar ya kan. Jangan lupa cantumkan nama Instagram teman-teman dan jangan lupa cantumin hashtag Indah ke Honda Sumut dan hashtag bersama Honda. Ya, 3 orang pemenang beruntung akan mendapatkan hadiah Oppo untuk masing-masing 3 pemenang ya. Oke ya, Bang Rizky mau? Mau? Boleh jawab? Oke, nah Nolopers, kembali lagi saya ingatkan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube kita agar kita bisa mendatangkan bintang tamu yang terus luar biasa gitu ya. Oke, nah Nolopers, sekian untuk sesi kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Salam satu hati. See you.